Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau nanya, bagaimana cara kita untuk menuntut hati ini merasakan ada bisa jadi aktivitas kita secara umum atau secara khusus, ataukah ada zikir khusus? Yeah. Kita dihadapkan Allah, dikasih kesempatan Allah setiap hari di total 24 jam. Sebetulnya di situ itu kita supaya bertemu Allah ruhani, bukan jasmani. Tetapi kita umat manusia justru mengabaikan. Ketika zaman Rasulullah diturunkan agama Islam, wajar karena pada saat itu belum mengenal tentang agama Islam. Mengapa sekarang mayoritas sudah Islam, kok tentang masalah pengajaran Islam di jalur dinul tauhid kok gak disampaikan? Bapak Ibu bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah ayat 208. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil ini adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalem agama Islam kafah halih sampurna. Wis komah. Mengapa yang dipanggil itu bukan ya ayuhan nas, minimal ya ayuhal muslimun? Mohon maaf, dalam tahapan itu Islam, iman, ihsan. Asbabun nuzul ayat ini karena iman kita belum ihsan. Sedangkan kesempurnaan Islam adalah makrifat, syariat thariqat hakikat makrifat. Kita masih banyak yang belum bermakrifat pada Allah, gitu loh. Atau iman kita belum ihsan. Rasulullah sejarah ihsan itu gini, Pak. Ketika beliau dengan para sahabat, ada seorang pemuda yang hadir. Seorang pemuda itu adalah malaikat Jibril. Beliau bertanya, ya Muhammad, ma huwa al-ihsan, apa yang disebut ihsan? Akhirnya Rasulullah jawab, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau menyembah, kau seakan-akan sudah melihat wujudnya Allah. Jikalau tidak bisa fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ya kuwi kudu duweni pangrasa selalu seakan-akan dilihat oleh Allah. Berarti Allah kan sudah dekat. Artinya kita harus ada di dalam hati merasa bahwasanya Allah itu sudah terasa dekat, bukan jauh. Ini berarti kita harus belajar tauhid la ilaha illa anta, ilmu tasawuf niki. Kalau itu nanti sudah diamalkan, maka bisa melihat
Apakah wujudnya seperti selain makhluk? Enggak, laisa kamislihi syai'un, enggak seperti selainnya. Udah, nanti jenengan akan paham sendiri. Nek paham mesti diem sampean, enggak bisa berkata. Wis kembali, karena kita umumnya Islami si Islam KTP, Islam kita masih jasmani, ruhaniyah kita belum dikatakan Islam miturut ayat ini. Miturut kacamata hakikat, ruhaniyah kita masih ada iman selain Allah. Contoh sapa sing ngaji ku di Masjid Taubat kelason. Mukhlason iki lah makhluk toh Pak. Manakala iman dalam hati kita yang berlapo-lapo itu makhluk, berarti ruhaniyah kita belum, agamane belum Islam, ruhaniyah belum muslim, belum pasrah, belum miturut hakikate. Sebab mengapa sudah beriman kok dikongkon Islam lagi lak mudun, lak turun. Udkhulu fisilmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Ini maksudnya ruhaniyah kita belum muslim, kalau jasmaniyah sudah muslim. Inilah persoalannya Pak Bu. Sehingga ayat berikutnya ada kaitannya dengan nafsu. Kalau ruhaniyah sampean iku nanti sudah di mata Allah dikatakan muslim, jenengan sudah sampai ke makrifat, baru bisa menyelami kalimat berikutnya apa? Wala tattabi'u lan ojo podo manut sira kabeh, wahai orang yang beriman, khutuwati syaiton, ing ajak-ajake setan atau nafsu dalam dirimu. Ini perintah sampean supaya untuk tidak mengikuti ajakan nafsu. Nafsu selalu ngajak kita apa Pak? Inna nafsa la amaratum bisu, ngajak lalai pada Allah, ngajak beriman pada selain Allah. Itu nafsu. Dan itu sudah pekerjaannya nafsu kok, pekerjaannya iblis. Sebab innahu sak temene iblis, setan, nafsu, lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Sesungguhnya nafsu dalam dirimu itu mungsuh yang paling nyata. Nyatane nafsu bagi diri Anda apabila Anda sudah kenal nafsu, sudah ketemu nafsu. Inilah siapa golongan mereka yang yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Mereka lah pengikuti Kanjeng Nabi yang sudah tahu di situ. Baru bisa ngestokake, bisa menjalankan apa yang menjadi Allah larang. Wala tattabi'u lan ojo podo manut sira kabeh wong iman khutuwati syaiton terhadap ajak-ajake setan. Sebab innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Endi se nafsu itu rupane ya apa? Nanti bisa kita bahas dalam episode berikutnya. Yang jelas jenengan mangan ya diketing, jenengan salat ya diketing. Apa bahasa Indonesia diketing? Diikuti. Apapun ibadah murni dan tidak murni, mesti nafsu mengikuti, minta bagian. Udah. Dan ini tidak bisa kita tolak selama kita belum tahu
musuh kita. Kalau kita sudah tahu itu musuh kita, otomatis jenengan akan perangi. Makanya Rasulullah ketika sebelum sedo takok nangani Jibril, kaifa ummati Jibril, bagaimana umatku nanti selepas aku tinggal, bagaimana? Beliau itu masih memikirkan jenengan kali kula, masih memikirkan. Bentuknya beliau memikirkan, walau karihal musyrikun, walaupun dia dibenci, rela dibenci orang lain, dibenci kaum kafir, dibenci kaum yang gak senang padanya, rela demi kita semuanya yang beriman. Ini dengan bentuk diajarkanlah la ilaha illa ana terhadap kita. Itu bentuk kasih sayang beliau, selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Cuman kita sendiri sebagai umat yang delurung. Tahu delurung ya? Mokong kebanyakan, gak mengindahkan apa yang telah diserukan Rasulullah dalam satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wakilah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak sholatos siro, seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Jelas niki, aku tidak diutus ke bumi oleh Allah kecuali hanya menyempurnakan akhlak dohir jasad, akhlak batin roh. Akhlak dohir hablum minan nas, akhlak batin langsung hablum minallah, lengkaplah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seseorang itu kalau sudah mengerti wassolatil wusta, sholat daim, titelnya sudah makrifat, dia itu tidak sholat 5 waktu? Itu pertanyaan, ya dah? Oke, tak jawab. Dari surah Al-Baqarah ayat 238 tadi, sistem wasilun tetap dijalankan. Justru itulah fasilitas, itulah thariqah yang dihadapkan Allah terhadap kita untuk pertemuan terhadap Allah. Makanya ibadah ada luru, mahdhuf ambek wiru mahdhuf, murni dan tidak murni. Beliau itu yang memakai wasilun loh ya, sistem wasilun. Beliau tambah suka, tambah riang, bersukaria dihadapkan waktu demi waktu pertemuan terhadap Allah. Nisbatnya ngeten Pak Bu, aku suka jenengan, terus WA-an, kapan ketemuan? Rong dino, gak kepingin cepet lekas apa? Cepet lekas. Laki-laki dengan perempuan, cowok dengan cewek, tir podo irenge, sir podo seneng, wis WA-an. Kapan niki nang wisata? Sedina kas tak ante nang terminal. Kira-kira jenengan isok turu mboten? Menunggu hari ketemuan, ngoten? Hari pertemuan. Beliau itu seperti itu Pak. Makanya tetap masih eksis secara jasmani, dia taat di dalam hukum syariah. Tetapi ruhaniyahnya itu bertemu pada Allah di situ. Beda dengan sistem majedubun, orang jadab itu hilang akale, ditempatkan Allah di khos, ya sudah Pak, lah wong edan wong gendeng, wong turu, bagaimana wajib dengan hukum syariat? Orang tidur loh, kewajiban enggak hukum syariat orang tidur, orang tidak berakal? Enggak. Lah sekarang jenengan pilih pundi? Nek pilih sing majedubun ya tinggalan bojomu, tinggalan anakmu, tinggalan dunya bronomu, wis muda.
Ojo nggawa urusan dunya. Jangan etok-etok. Tahu etok-etok nggih? Pura-pura jangan. Bapak Ibu, jujur saja saya mengarahkan terhadap sistem wasilun. Jikalau jenengan nanti pada akhirnya berjalan majedupun wa aslim, kula pasrah nang Allah. Allah meletakkan jenengan dadi wong jadab atau tidak iku kula pasrah nang Gusti, terserah Allah. Wes, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Mukso. Mukso iku sirnawa. Tidak hanya rohnya, sak jasadnya mukso sirno. Jadi kari kain kafan tok. Umpama jenengan dikubur, ngubure hanya kain kafan. Mukso niku wonten ngelmune, Pak. Wonten kitab Mambaul Hikmah. Nek sampean purun. Tapi kula mboten purun. Karena apa? Karena nanti keluar dari kodrate manusia. Mukso tanpa makrifat bisa. Makrifat dengan mukso juga bisa, terserah. Ruhaniyah jenengan kali kula ketika sedo langsung saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin, malaikat podo rawuh berkata monggo selamat datang, tempatmu sudah disiapkan. Ruh jasad niki mukso sekalian hilang. Monggo wonten sing mukso bila ma'rifatillah, mukso tanpa ruh makrifat dateng Gusti Allah. Jasate gak ono, roe mlebu nang alam barzah peteng. Ada. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, bagi jenengan yang sudah belajar tasawuf, mukso itu gak penting. Boten penting. Sing penting muksone roh terhadap selain Allah untuk menuju pada Allah. Itu Bu, ya. Nek pemahaman tentang mukso yaitu tadi sirnane jiwa dan raga Anda di dunia ini. Wis muksone awak dhewe cek dipangan rayap ngono lho. Sakno rayape blatunge mboten mangan, cocok melekite sampean barang wis gak kanggo kok. Gitu. Nek jenengan mukso, kalau boleh saya guyon, duduno jenengan meleki nang blatung, nang rayap. Wis terserah jenengan. Kalau jenengan tetap bersikukuh mukso, tolong sampean harus belajar tasawuf supaya ruh itu juga mukso selain Allah, sehingga bisa masuk sama Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang ingin mukso ruhaniyahnya selain Allah, wa yu'min billah, dia akan sampai pada Allah. Mukso bisa saya katakan yakfur, mengingkari, yakfur atau tinggalkan. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah yaitu bitaghut, maka wa yu'min billah, dia akan beriman pada iman yang benar, ilahun wahid yaitu Allah. Al-Baqarah 256 itu tadi. Oke. Masih ada lagi? Sudah cukup Bu? Oke. Bapak ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Yai,
ilmu tasawuf di zaman milenial sekarang ini? Itu mau. Bagaimana cara mengamalkan bukan mengajarkan nggih, mengamalkan ilmu tasawuf di zaman milenial ini pun. Dari pengalaman kami Bapak, kita pakai sistem wasilun. Jawabannya itu ada di surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Atau di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Singkat cerita, pagi sampai sore, malam yang panjang, hati jenengan berzikirlah. Atau gini, tatkala kita 24 jam dikasih Allah waktu, satu hari satu malam, itu dibagi dua Pak. Pertama, jasad repot urusan dunia. Kedua, jasad tidak repot urusan dunia alias istirahat malam. Kedua waktu itu ruhaniyah sampean harus berzikir. Zikir yang mana? Zikir yang menuju bisa ruhaniyah sampean bertemu Allah. Nanti itu ada momen tersendiri. Zikir yang manakah yang dimaksud? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang menjadikan hati tenang. Sebab ketenangan hati itu bisa terjadi dengan cara pertemuan dengan Allah. Itulah yang disebut zikir sirul asrar menuju fana'u dzikri. Sirul asrar dari la ilaha illa anta, fana'u dzikri dari la ilaha illa ana. Nanti bisa kami jelaskan satu persatu. Ini menurut saya, sehingga kita tetap wayah kerja ya kerja jasmani, tapi ruh sampean bertemu Allah. Ini menurut pandangan manusia bagus. Wayah sholat bungkus syariat ya sholat jasmani, ruhaniyah sampean bertemu Allah. Akhirnya tidak ada istilah itu rasan-rasan sing negatif. Beda sampean, aku ketemu Allah ruhaniyah aja. Wis gak mikir hablum minan nas. Istri wis gak direken, anak gak direken, aturan-aturan di lingkungan gak direken. Sing penting hatiku dzikir terus. Akhirnya muncul pendapat-pendapat sing negatif toh. Pendapat-pendapat negatif. Ya, berhubung jenengan bertanyanya kita untuk kholwat, bagaimana kita pengamalan ilmu tasawuf yang benar di zaman ini, bagaimana? Itu tadi menurut saya, tapi bukan berarti saya menyalahkan pendapat orang lain yang tidak sama. Jangan salah arti lho Pak nggih. Saya berpendapat atas pertanyaan jenengan terkait di zaman ini sing cocok kita mengamalkan ilmu tasawuf yang bagaimana. Akhirnya miturut saya begini, sistemnya wasilun, karena tidak secara jasmani tidak kita tinggalkan urusan dunia. Bila mana ada yang tidak sama, bukan berarti saya salahkan, enggak. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Pertama yang kita raih adalah darul akhirah. Apa? Rumah akhirat. Berarti ruhaniyah pada Allah. Tapi bagian duniamu yo jangan kau tinggalkan. Ya ini pun klub Kanjeng Nabi. Nggih. Lanjut.
Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bawah Gus. Nggih. Kita sering mendengar istilah atau kata-kata manunggaling kawula Gusti. Dan itu dilihat dari ilmu tasawuf. Nggih. Nggih. Itulah proses jenengan ketika suluk atau kholwat, pemfanaan keakuan diri sebagai makhluk ditiadakan. Berarti nafi isbat, peniadaan dalam hati jenengan selain Allah, termasuk keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Ini setelah ini fana isbat, maka nyatalah keakuannya Allah. Bukan si makhluk itu bisa manunggal pada wujudnya Allah, bukan. Hilangnya, lepasnya, hancurnya selain Allah dan nyatanya Allah. Itulah maksud manunggaling kawula kelawan Gusti. Itulah pengajaran wahdatul wujud, suhudul wahdah fil kasroh. Niki kalau tidak kita praktekkan, saya bingung Pak. Terkait manunggaling kawula kelawan Gusti, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu sederhana. Apa disebut bertemu Allah itu? La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat makhluk tadi roh jenengan kali kula sing sowan fana, nama roh niki hilang. Wa mubsarun sing dihadep nama Allah, nama ya, nama Allah iki fana, hilang. Terus yang terakhir basarun, mata untuk melihat, nama hilang. Terus nama apa? Mungkin jenengan walaupun belum sampai di sini, jikalau mboten paham, mpun dibikin hati bingung. Saya kasih tahu mana, bukan angin loh ya, bukan oksigen, bukan rasa dingin, bukan rasa panas, bukan rasa ongkep. Jenengan nek durung paham, sampean simpen sik keterangan ini, sampean simpen, nanti mpun ditolak dulu, sampean simpen walaupun gak paham. Nanti jenengan kali kula akan faham apabila sudah melaksanakan kholwat atau suluk untuk kewusul. Kalau sudah wusul baru paham. Oh iki tas sing dikarepke, ngoten niku mengki. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, laisa kamislihi syai'un, ya ini. Dan dalam Quran tentang masalah ini menyebut aku itu di dalam ya di luar jenengan, di dalam air di luar air. Allahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum, dadekake sapa Allah kum ing sira kabeh, wa ma ta'malun lan apa ta'malun kang agawe sapa sira kabeh. Apa yang muncul dan timbul dalam makhluk iku sumbernya sangka ilahun wahid. Innallaha sak temeni Gusti Allah
ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muhitun meliputi apapun, baik makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Nanti kalau jenengan sudah dikatakan bertemu manunggaling kawula kelawan Gusti, seluruh alam iki miturut pandangan basiroh mata hati jenengan wis gak wujud, Pak. Tapi miturut pandangan mripat dohir jasmani tetap wujud. Akhirnya menyimpulkan inilah nurullah. Artinya semua makhluk ini disebut nurullah yang bersumber dari Dzatullah. Wujudnya Dzatullah adalah nurullah. Seperti itu nantinya, seperti itu. Bukan manunggaling kawula Gusti iku ada dua unsur, mboten. Hilangnya semua unsur itulah yang disebut wahid. Ilahun wahid. Ini ki bertemu. Coba kita urai di dalam hikam tentang masalah bertemu Allah yang la ibsarun wa mubsarun wa basarun, tandanya bagaimana. Ammal arifuna, anapun utawi piro-piro wong sing disebut makrifat pada Allah iku la yarauna li anfusihim sayan, ora ono saliyane Allah ning dirinya nggak ada. Misalkan ada sapi di depannya makan tanduran, dia sudah tidak tampak sapi dan tandurannya. Umpama dia ngaji, sholat, ibadah murni atau tidak murni, dalam dirinya sudah tidak ada iman yang melakukan dirinya, nggak ada. Terus bal yusyahiduna, balik utawi arif iku yusyahiduna, bersaksi. Bahasanya bersaksi. Bersaksi iku mumpun diartikan dua ini. Melihat sopo arifun bahwasanya annal fa'ila sak temene sebagai pelaku isim fa'ile huwa yo isim fa'il annal fa'ila iku Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ngene, sopo sing salat mang, umpama ditakoki ngono atine jawab Allah. Sing gerak mang sapa? Allah. Macam, tapi gak usah ditokno lho Pak niki lho ya. Iki di dalam hati amal arif itu hatinya seperti itu. Umpama dikeluarkan kebenaran di dalam wau, siapa yang mengeluarkan dingin ini? Beliau mboten ngomong AC, hatinya mengatakan Allah. Jadi selain daripada Allah dalam dirinya sudah tidak ada, termasuk dirinya. Wis lah bingung toh Pak niki. Ilmu tasawuf ilmu bingung. Tapi justru kebingungan sampean semakin bingung, ganjarannya semakin gede. Karena apa? Swara terus dilakoni. Nek sampean wis paham, ganjarannya gak sepiro gede. Mereka gak soro. Iku bahasa guyon Pak ya, bahasa guyon. Cuma nek dikembalikan bayarannya mandor atau tukang ambek napa kuli gede pundi Pak? Gede mandor ya? Soro pundi? Mangkane sampean dadi kuli iku supaya dadi tukang supaya dadi mandor, dadi mandor dadi pemborong mangkewon. Wah wis meneng tok ambek anil-anil rokokan, hitung-hitungan beres.
Ya terserah jenengan kepingin dadi kuli yo terus sih. Iku hak jenengan, saya tidak menyalahkan. Yang jadi tukang, jadi tukang terus. Saya nggak menyalahkan. Cuman ilmu Allah iku sampun mempelajari. Man arada dunya fa'alihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Mosok ya kaya ngono terus. Ayo. Akhirnya, hei wong sing beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artine, hei anak TK naik kok SD, hei SD naik kok SMP, hei SMP naik kok SM. Ngoten lho Pak. Asline pengajaran Rasulullah di jalur niki niku untuk meningkatkan mutu ibadah sampean kali kula ing ngersane Allah, mboten malah iku sesat. Waduh. Kula nek ngomong ngoten niku kula meneng mawon wis babano. Ku ngerti kate diapakne mawon. Nggih, jadi maksud manunggaling kawula Gusti adalah bertemu Allah. Yang dimaksud bertemu Allah, yang melihat, yang ketemu Allah itu Allahnya sendiri. Setelah roh itu fana, nama roh fana, nama Allah fana, yaitu sudah. Nggih, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau nanya, bagaimana cara kita untuk menuntut hati ini merasakan ada bisa jadi aktivitas kita secara umum atau secara khusus, ataukah ada zikir khusus? Nggih. Kita dihadapkan Allah, dikasih kesempatan Allah setiap hari di total 24 jam. Sebetulnya di situ itu kita supaya bertemu Allah ruhani, bukan jasmani. Tetapi kita umat manusia justru mengabaikan. Ketika kita mengabaikan, maka muncullah, turunlah ayat firman Allah surat Asr, wal asri, demi masa. Ini Allah bersumpah, demi masa. Innal insana sak temene akeh menungso, banyak manusia iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Apa kerugiannya? Selalu melalaikan Allah. Mohon maaf Pak, napas keluar masuk siapa yang mengeluarkan? Kita bisa melihat mata ini, siapa yang memperlihatkan? Kita mendengar, kita berucap, kita bergerak, jantung berdenyut, itu selalu layanan Allah. Allah yang selalu melayani kita. Cuman kita yang tidak merasa kalau yang melayani itu Allah. Coba kita ukur nilai rupiah berapa. Udah gini aja, napas 1 jam kita hitung, kita nilai rupiah berapa? 50 juta. Mau jenengan terus tidak bernafas 1 jam? Saya kira nggak ada yang mau. Lah ngoten nggih, berarti tanpa ternilai dengan harga rupiah berapapun. Maka pantas Allah mengatakan demi masa banyak manusia dalam kerugian besar. Cuman ayatnya ada terusnya Pak, illalladzina amanu wa amilus salihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis.
kecuali mereka yang beriman dan melakukan. Apakah ada zikir khusus untuk kami hati selalu bisa mengingat Allah? Ada, Pak. Ada. Sehingga mengapa dalam surat Al-Ahzab Allah katakan 41 ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha ilingo sira Allah ing Allah, dzikron kelawan eling sejatine eling. Ngene iki pundi eling sejatine eling? Sing disebut ingat, sejatinya ingat itu yang bagaimana? Dzikron kathiron, kelawan ingat yang sebenar-benarnya ingat, kathiron kang banyak, akeh. Iki relatif Pak, akeh iki gak dihitung tasbih. Akeh itu relatif, tergantung kemampuan jenengan. Pun yang terpenting yang ku maksud dzikron niki wau. Mana sih ingat sebenar-benarnya ingat? Zikir kan bahasa Arab toh Pak, bahasa Quran, wong Arab kono. Kita orang Indonesia, orang Jawa, bolehlah kita itu ganti-ganti bahasa, tapi ojo ilangno Jawamu. Kalau melihat anak kalau melihat, wah, ingsun ngunae po sih, ana antum, koyok duduno Qur'an josai, yo gak popo, boleh katut-katut wong Arab sampean, mboten napa-napa. Pun dzikir iku nek dialihkan bahasa secara lugat Indonesia ingat, Jawa eling, lugat lu ya, alih bahasa. Arti yang sesungguhnya dzikir secara istilah adalah kesadaran hati sampean bahwasanya sampean atau selain Allah gak wujud. Sudah sadar belum? Prosesnya dari mana? Dari sini. Dalam hati sampean eling, sadar yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, bukan aku makhluk. Aku sebagai makhluk sifatnya adalah la haula wala quwata, tidak punya daya upaya untuk bisa apapun, wala quwata, dan tidak punya kekuatan untuk apapun. Jikalau itu terjadi daya upaya dan kekuatan, illa bil, sumbernya dari mana? Allah. Itulah yang disebut dzikir. Dan dzikir itu munculnya dari tauhid la ilaha illa anta. Kita sudah terasa Allah itu dekat, walaupun belum ketemu loh Pak. Makanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali engkau. Ngomong anta, kamu, antum, berarti kan ini ngajenge beda dengan huwa, dia, jauh. Apalagi nama Allah kono wong gak kenal. Nama jauh, lebih jauh. Anta berarti sudah dekat. Di dalam dzikir itu disebut dzikir sirrul asror, dzikir yang bila suarin wa kalamin wa ismin wa lafdin, yang tidak bersuara, dzikir yang sudah tidak bernama, tidak ngucap nama Pak, tapi pertama su'aul basiroh. Hikam dibuka, entah pasal berapa saya lupa. Su'aul basiroh, rasa, berarti ning ati sampean kudu ngraosake, merasakan kehadiran Allah yang berlaku,
sebagai sang yang berperan segala hal apapun. Contoh niki wonten teh kula unjuk muncul rasa manis dan rasa teh itu rasanya apa Pak? Getir, pahit, pokoknya gurih. Wis, siapa yang berperan di dalam manis dan gurih hidup di situ Pak, bukan teh dan gula. Teh gula itu adalah sebutan makhluk, bukan. Sumbernya dari urip, dari hidup, ilahun wahid yang ada di sini. Inilah Pak dzikir yang kumaksud. Jenengan harus merasakan kehadiran semua apapun itu datangnya dari Allah, ilahun wahid. Iki gak usah diucap Pak, tapi dirasa. Jenengan dijewit garwa jenengan, terasa sakit nggih? Sampai gak oleh beriman sing jewit itu garwa sampean. Sampean dibelanjani suami jenengan, sampean gak boleh ning ati punya iman yang kasih blonjo itu adalah datangnya dari suami makhluk, tapi jenengan harus melihat hidup yang menguasai suami. Itulah ilahun wahid, itulah Allah, itu di hati. Sampai harus selalu di situ. Jikalau mudahnya jenengan itu dalam hati muncul dzikir su'aul basyirah, mboten diucap tapi dirasa, itu kok yo mudahnya kedorong hati sampai dzikir sir, masuk keluar napas ngucap Allahu Allah, monggo. Napas kan nggak pernah berhenti toh Pak, napas keluar masuk. Napas iki membawa takdir Pak. Mungkin wonten hikam bahasi ngoten, napasmu itu nggawa takdir. Takdir yono papat, taat, maksiat, bala, nikmat, miturut ilmu hikam, ilmu tasawuf di dalam kitab hikam. Sekarang kita pilih yang mana? Apakah napas itu kau masukkan dalam taat, maksiat, bala, nikmat? Terserah. Masuk kita sebut hu, keluar kita sebut Allah. Atau ada yang ini, masuk Allah, keluar akbar, Allahu akbar. Silakan. Ada yang masuk subhanallah, keluar alhamdulillah, terserah. Itu cuman faktor peletup aja. Sing penting dikatakan bertemu Allah itu jatuhnya su'aul basyirah ke ainul basyirah, rasa tadi. Kalau dzikir rasa ini sudah jenengan bangun terus, maka naik di dalam sirul asr yang kedua, ainul basyirah, pertemuan akan terjadi. Kalau sudah pertemuan terjadi, hakul basyirah yang ketiga, menyatakan innani anallah. Itulah dzikir fana'u dzikri yang keluar dari la ilaha illa ana. Sama iki kacamata Pak, tak tutupi yo, selama tertutup yo gak nyata wujude kacamata. Selama hati kita masih tertutup wujud selain Allah, bentuk kita masih ada iman selain ilahun wahid dalam hal apapun, kita seperti ini. Harus kita hilangkan fana. Pak, undi-undi percaya? Mboten. Pak, sing ndamel dingin iki AC, sampean gak percaya? Ati sing gak percaya, sampean langsung klik sambung ilahun wahid, langsung
lesannya boleh mengucapkan AC, tapi hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kok yo jatuh bangun jenengan iki, dawuh la tatruk, janganlah ojo do ninggalno sira adzikra ing dzikir seperti ini, li adami hudurika, senajano walaupun dzikirmu itu belum bisa hudur ma'allahi sertane Allah bihi, maka terus dzikir ini sampai kumandangno, walaupun belum sampai ke ainul basyirah, bahkan hakul basyirah, dzikir rasa ini terus sampai jalankan. Apapun aktivitas jenengan, apapun keadaan jenengan, sebab nyuwun sewu, jenengan nek wis berlaku dzikir ini, maka akan terasa bisa membedakan hati luwih tentrem, luwih ayem, luwih damai ketika menghadapi kondisi apapun. Inilah perbedaan sebelum kita itu mengenal tasawuf dan sesudah terus mengamalkan. Mungkin jenengan saged bedakake. Biasai awak dhewe umpama wong lanang bludrek ngamukan niki ilang, muring-muringan iki ilang. Mangkane Pak nek bludrek Bu gak usah sampean golekno omben-omben ben gak muring-muringan, suruh aja masuk di dalam ajan Rasulullah di jalur dinu tauhid. Ibuke yang ngono, Pak, nek ibuke ngecemesan dikai duit semene sik kurang, ini kurang, suruh kongon belajar tauhid lalu beramal, nanti ngecemese bakal hilang sendiri. Nggih, sampun cekap Pak Bu nggih. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan apa ilmu yang telah Allah berikan terhadap kita pada malam hari ini sebagai pembuka hati kita menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Allah nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika. Allahumma yassir lana fi kulli umurina ya Allah, fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.